Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputi Eka Patricia Dewi dengan NIM 211011096 dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan Digital berbasis web di SMK Negeri 1 Abang, Karangasem. Tiga pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama pendahuluan, yang kedua studi literatur, dan yang ketiga metode penelitian. Terdapat latar belakang di mana SMK Negeri 1 Abang, Karangasem memiliki perpustakaan, dan pada perpustakaan tersebut terdapat beberapa kendala sehingga mengharuskan pengembangan sistem informasi perpustakaan. Kendala-kendala tersebut yaitu pengelolaan perpustakaan masih dilakukan dengan metode konvensional, contohnya seperti menipu data buku, pencatatan kunjungan, peminjaman, dan pengembalian buku, serta pendataan identitas buku. Kemudian yang kedua, jumlah siswa yang melebihi pegawai perpustakaan, di mana pegawai perpustakaan hanya terdapat 2 orang. Dan yang terakhir, 65% dari 30 siswa SMKN 1 Abang menyatakan jarak perpustakaan jauh dari kelas-kelas. Adapun solusi yang didapat dari kendala-kendala tersebut yaitu mengembangkan sistem informasi perpustakaan digital yang bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sumber daya perpustakaan, tetapi juga untuk mendekatkan perpustakaan kepada siswa, meningkatkan minat membaca dan kebiasaan literasi. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun sebuah sistem informasi perpustakaan digital yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam manajemen perpustakaan dan meningkatkan literasi siswa di SMK Negeri 1 Abang. Terdapat tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan yaitu mengembangkan sistem informasi perpustakaan digital yang efektif untuk mencatat kunjungan, pendataan buku, peminjaman buku di perpustakaan, serta meningkatkan literasi siswa di SMK Negeri 1 Abang. Manfaat pada penelitian ini terdapat 3. Yang pertama, memperbaiki manajemen perpustakaan SMK Negeri 1 Abang dengan menggantikan metode konvensional dengan sistem informasi perpustakaan digital yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan minat membaca siswa dengan memudahkan akses ke buku-buku perpustakaan dan mendekatkan perpustakaan kepada siswa. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan beradaptasi dengan teknologi yang efisien kepada siswa dan staf perpustakaan. Selanjutnya, ada batasan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, sistem informasi perpustakaan digital yang dikembangkan mencakup pencatatan kunjungan perpustakaan, pendataan identitas buku, dan peminjaman buku. Yang kedua, sistem informasi ini akan mendekatkan siswa dengan perpustakaan sehingga dapat meningkatkan minat baca dan mengembangkan literasi siswa. Lalu yang kedua adalah studi literatur, di mana pada studi literatur ini saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk sebagai referensi. Yang pertama, ada dari Ispandi pada tahun 2019 dengan judul Membangun Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web. Lalu yang kedua, ada Irawan pada tahun 2023 dengan judul Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan pada SMK Negeri 5 Bandar Lampung berbasis web. Lalu yang ketiga, ada Iswanto dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Sistem Perpustakaan Berbasis Web di SMP Karya Bakti. Lalu yang keempat ada Ayuniah dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Library Inventory Information System Web Base. Dan yang kelima ada Walidani dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Merancang Sistem Perpustakaan Berbasis Web di SMK Negeri 2 Parung. Penelitian-penelitian ini memiliki persamaan dalam tujuan umum, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi aksesibilitas sumber daya perpustakaan, serta untuk mendekatkan perpustakaan kepada siswa, meningkatkan minat membaca dan kebiasaan literasi melalui penerapan sistem informasi berbasis teknologi modern. Persamaan lainnya dari penelitian ini yaitu pada metode penelitian, di mana penelitian ini juga menggunakan metode SLDC atau System Development Life Cycle dengan model waterfall. Adapun perbedaan pada penelitian di atas terletak pada objek penelitian dan juga fitur sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari penelitian. Kemudian, pada metode penelitian terdapat tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Perpustakaan SMK Negeri 1 Abang yang beralamat di Jalan Batu Mandek, Distrik Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari tanggal 14 Agustus hingga 15 Oktober 2023.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana saya menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, pada data primer terdapat wawancara, di mana hasil atau kesimpulan yang saya dapat dari wawancara, yaitu yang pertama, pegawai perpustakaan SMK Negeri 1 Abang, yang berjumlah 2 orang merasa kewalahan dalam mengurus atau mengadministrasi data buku dan peminjaman maupun pengembalian buku dikarenakan jumlah buku yang banyak dan jumlah siswa yang melebihi pegawai, di mana dalam pendataan masih menggunakan Excel dalam pencatatan pada buku sehingga data-data tersebut membludak. Yang kedua, dari survei yang saya lakukan, 65% dari 30 siswa SMK Negeri 1 Abang merasa bahwa letak perpustakaan cukup jauh dari kelas, di mana letak perpustakaan berada di bagian belakang sekolah, sehingga hal ini menyebabkan siswa cenderung enggan mengunjungi perpustakaan. Selanjutnya pada data primer saya juga menggunakan metode observasi, di mana dari pengamatan langsung saya mendapatkan informasi dan melibatkan atau melihat langsung bagaimana pegawai perpustakaan mengelola data buku dan menggunakan Excel. Data peminjaman dan pengembalian buku yang dicatat dalam selembar kertas, serta data kunjungan yang diisi pada buku kunjungan per jurusan. Selanjutnya, pada untuk data sekunder, terdapat dua metode, yang pertama dokumentasi dan yang kedua kepustakaan. Pada dokumentasi, berikut merupakan contoh foto data buku yang masih menggunakan Excel. Selanjutnya, kepustakaan. Pada metode kepustakaan ini memanfaatkan beberapa literatur pendukung seperti jurnal, artikel, dan lainnya yang diambil dari internet yang dapat menunjang penelitian. Lalu ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu sistem dapat memberikan hak akses login untuk setiap pengguna. Terdapat dua jenis hak akses, yaitu pengguna sebagai pegawai perpustakaan dan pengguna sebagai siswa. Lalu sistem dapat mengelola data user seperti menambah user, mengubah user, mencari, menghapus, dan menyimpan data ke dalam database pada masing-masing data. Kemudian sistem dapat mengelola data identitas buku seperti menambah, mengubah, mencari, menampilkan, dan menyimpan data identitas buku. Selanjutnya, sistem dapat mengelola data peminjaman buku seperti menambah, mengubah, mencari, dan menampilkan data peminjaman buku. Lalu selanjutnya, sistem dapat mengelola data buku seperti menambah, mencari, menampilkan isi buku berupa PDF. Dan yang terakhir, sistem dapat memberikan laporan peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional, di mana hardware yang dibutuhkan yaitu minimal prosesor Intel i3 dan hard disk 500 GB, memori 4 GB, mouse, monitor, dan keyboard. Lalu pada software, terdapat beberapa yang harus digunakan, yaitu Microsoft Windows, yang Sublime Text, MySQL, dan PHP. Lalu ada tahapan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Dalam tahapan ini, peneliti berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari pengguna terkait perpustakaan. Yang kedua, perancangan sistem informasi, di mana tahap perancangan sistem informasi dengan menggunakan beberapa software yang digunakan. Lalu yang ketiga, uji coba sistem. Pada tahap uji coba sistem, peneliti memberikan informasi terkait tata cara menggunakan sistem dan meminta masukan kepada pengguna mengenai sistem tersebut. Lalu yang keempat ada evaluasi, di mana pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dirancang dan masukan-masukan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Pada penelitian ini menggunakan pengembangan waterfall, di mana pengembangan waterfall sudah terlihat seperti contoh gambar tersebut. Untuk penjelasannya, yang pertama analisis kebutuhan. Pada tahap ini analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancara dan observasi terlebih dahulu, dan hasil akan dianalisa sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, desain sistem. Pada tahap ini, desain sistem dibuat dengan perancangan user interface. Lalu yang ketiga, penulisan kode program. Penulisan kode program ini disesuaikan dengan desain sistem yang telah dirancang dan sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat, pengujian sistem. Pengujian ini dilakukan untuk mengecek setiap kegagalan pada sistem. Lalu yang kelima, implementasi. Di mana setelah melakukan pengujian sistem, selanjutnya sistem diimplementasikan dan mendemokan sistem kepada pemangku kepentingan. Om Santi 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 Om.